Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pada saat sore hari ini kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertemu kembali di ibadah online. Saudara-saudara, kesempatan di dalam hidup kita itu semua Tuhan yang beri. Setiap detik, setiap waktu Tuhan berikan itu kepada kita. Saat ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita di dalam doa. Mari saya hantarkan. Selamat sore Tuhan, terima kasih pada saat ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Engkau. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu Bapa, untuk menggunakan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ajari kami Tuhan pada saat ini Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk kami bisa melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama siapkan Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan dilanjut di ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara, pasti ingat cerita tentang Yunus, di mana Yunus diberi kesempatan oleh Allah untuk menyadarkan orang-orang Niniwe untuk kembali berbuat baik dan kembali ingat akan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia malah menuju ke Tarsis karena dia merasa takut tidak mampu melakukan tugas yang diberikan pada dia. Namun Tuhan tidak menginginkan hal itu.
Tuhan inginnya Yunus pergi ke Niniwe. Dan akhirnya Yunus harus mengalami berada di perut ikan selama 3 hari. Saudara-saudara, Yunus di dalam perut ikan, dia menyesali perbuatannya. Dia datang pada Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, dan dia bersedia melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena penyesalannya itu, Tuhan memberikan Yunus kesempatan lagi. Dan akhirnya Yunus pun ke Niniwe. Di Niniwe ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe yang dulunya suka berbuat jahat, yang dulunya tidak taat kepada Tuhan, setelah mendengar Yunus menyampaikan pesan dari Tuhan bahwa akan menghukum orang-orang Niniwe kalau tidak kembali ke jalan yang benar, mereka pun bertobat. Karena Yunus mau melakukan perintah Tuhan, dia dimampukan untuk bisa melakukan tugas itu. Begitu juga kita. Kalau kita percaya, kalau kesempatan yang diberikan kepada kita, kesempatan apapun itu, kalau kita percaya ini kesempatan dari Tuhan dan kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memampukan kita. Jangan merasa saya tidak mampu. Kalau Tuhan kasih kesempatan pada kita, pasti Tuhan akan mampukan kita. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana menggunakan kesempatan yang ada ini. Di dalam hidup kita, Tuhan sudah berikan waktu pada kita. Bagaimana kita menggunakan waktu itu? Apa yang akan kita lakukan dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan pada kita? Apakah menyia-nyiakannya atau bagaimana? Saudara-saudara, mari kita gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di gereja. Melayani Tuhan bisa di mana saja. Melayani Tuhan bisa dengan banyak cara. Misalnya, kita bisa jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita melalui perilaku kita, melalui tingkah laku kita yang baik. Dengan kita tidak sombong, kita suka menolong sesama. Kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa kita menjadi berkat? Saudara-saudara, kalau kita merasa tidak mempunyai kemampuan, keahlian apapun, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita bisa menjadi berkat sukacita buat orang lain. Misalnya kalau ada teman kita yang kesusahan, kita menghibur dia.
Kalau ada teman kita yang ulang tahun, kita memberikan perhatian kepada mereka. Kalau ada teman kita yang sakit, kita mendoakan dia. Dan kita juga bisa menjadi berkat buat keluarga kita. Dengan kita memperhatikan orang-orang yang ada di keluarga kita, memperhatikan keadaan orang tua, adik, kakak, atau nenek, kakek yang ada di keluarga kita juga bisa menjadi berkat buat mereka. Berkat sukacita karena mereka merasa diperhatikan. Saudara-saudara, saat ini kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk kita menghormati orang lain. Dengan cara menghormati orang lain itu kita juga melayani Tuhan. Dengan kita mau menghargai orang lain, tidak membedakan orang lain, baik yang kaya maupun miskin, baik yang pintar atau bodoh, baik yang yang tua maupun yang muda. Kita mau menghormati mereka, mau menghargai mereka. Itu juga merupakan hal yang positif, tingkah laku yang positif. Itu mencerminkan anak-anak Tuhan. Kita juga harus belajar untuk membentengi diri. Dari apa? Misalnya, kita harus membentengi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus membentengi diri untuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Misalnya, kalau kita memiliki pacar atau pasangan yang tidak seiman dengan kita, akankah itu menjauhkan kita dari Tuhan? Pastinya iya ya. Pasti akan banyak hal yang membuat kita jadi lebih jauh dari Tuhan. Kita harus membentengi diri kita untuk tidak meninggalkan Tuhan demi apapun juga. Apapun alasannya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jika kita kelihatannya mau melangkah dan itu nantinya akan meninggalkan Tuhan hasil akhirnya, jangan dilanjutkan. Kembalilah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta petunjuk pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk menggunakan kesempatan yang masih ada yang Tuhan berikan pada kita untuk hal-hal yang positif. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk hal-hal yang positif.
selagi ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita tutup di dalam doa. Selamat sore Tuhan, terima kasih karena saat ini Kau ajarkan kepada kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dengan hal-hal yang positif Bapa, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Bapa untuk mengerti akan firman-Mu dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Jagai hati kami, pikiran kami dan tingkah laku kami, supaya senantiasa seturut di dalam kehendak-Mu. Ya Tuhan, saat ini Bapa, ajari kami juga untuk bersabar Bapa, untuk bisa sementara waktu mengikuti ibadah PPRY secara online Tuhan, dan berkati kami Bapa, untuk kerinduan kami tetap ada Bapa, untuk mengerti akan firman-Mu, belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa rindu akan mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Tuhan berkati supaya corona ini akan segera berakhir Bapa, dan meninggalkan dunia ini Bapa, supaya kami bisa bertemu kembali di dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Hanya di dalam Kristus Tuhan doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin.